Shalom, selamat hari Minggu. Adapun penekanan-penekanan warta jemaat pada pagi hari ini disampaikan bahwa pada poin 16 kegiatan ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Senin besok tanggal 31 dari pukul 9 sampai selesai di gedung pelayanan, dan pelayan adalah Ibu Limbu Tandek. Mohon anggota lansia menghadirinya. Pada poin ke-18, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6, yaitu Saudari Fristita Prawiro Eskom MA, anak dari Bapak Dr. Gigi Prawiro Haryanto MSc, dan Ibu Insinyur Budanita Suharyani dengan Saudara Chandrayana Setiawan Eskom, anak dari Bapak Chan Cheng Ham dan Ibu Chue Kim Gyuk, akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 10 sampai dengan selesai di Sleman, Yogyakarta. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 12 WITA sampai selesai di Hotel Misiliana Toraja Utara. Mohon dukungan warga jemaat. Ke-19, rapat panitia Natal Jemaat Rantepao sehubungan dengan mendekatnya perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2022, maka panitia perayaan Natal mengundang Bapak, Ibu, Saudari menghadiri rapat yang dilaksanakan pada 31 Oktober tahun 2022 pukul 17 sampai selesai di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Sangat penting rapat ini dan diharapkan kehadiran anggota yang panitia. Poin 20, pelajaran katekisasi calon sidi jemaat Rantepao dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 16 dan Minggu pukul 15 di gedung pelayanan jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Poin 21, aksi Pangiuk Gereja Toraja diharapkan kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengambil aksi Pangiuk Gereja Toraja dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya, dan diharapkan kita berpartisipasi dalam kegiatan aksi Pangiuk ini. Terima kasih. Poin 22, pemerintah Kabupaten Toraja Utara UPT Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Rantepao menyampaikan bahwa imunisasi PCV Primordial Conjugate vaksin akan dilaksanakan pada bulan November. Oleh karena itu, UPTP Puskesmas Rantepao mensosialisasikan melalui gereja-gereja, dan ini diharapkan untuk pencegahan penyakit pneumonia pada anak. Tempat pelaksanaan posyandu masing-masing di wilayah, dan diharapkan perhatian dari kita semua. Tambahan warta jemaat, dihimbau kepada Bapak, Ibu, Saudari yang menggunakan kendaraan, tolong diparkir dengan baik. Jangan di depan gereja pada saat orang masuk dan keluar, tetapi tolong diparkir secara baik dan tertib. Dan tambahan yang kedua, pundi khusus, pundi 4 hari ini diperuntukkan kepada panitia hari ulang tahun PKGT wilayah 2 Rantepao dalam setiap jam ibadah. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih.
Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan di dalam ibadah saat ini. Limpah syukur dan sukacita kita rasakan lewat perjumpaan dalam rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena perkenaan Tuhan semata. Dan hari ini kita bersama-sama menghayati makna kehadiran persekutuan kaum bapa Gereja Toraja yang bukan hanya sekedar sebagai kepala keluarga atau sebagai pencari nafkah, melainkan merupakan jembatan dan tanda keterhubungan anggota keluarga dengan Tuhan atau sebagai imam di dalam rumah tangga. Sehat keluarga dalam hubungan dengan Tuhan tentunya banyak diperankan oleh kepala keluarga sebagai imam. Dan hari ini di hari ulang tahun ke-14 PKBGT, kiranya menjadi momentum kebangkitan dan pertobatan anggota kaum bapa untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri. Kita bersama-sama melakukan Hai Puji Namanya. Kasih-Nya tak henti, haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari Minggu saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan saat ini, kita sungguh-sungguh menyadari betapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Kita seringkali tidak mensyukuri pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, sehingga hidup kita jauh daripada Tuhan.
Karena itu dengan segala kesungguhan hati, mari kita datang mengaku segala dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Sabda Tuhan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkaulah persembunyian bagiku. Bersama-sama melakukan Mazmur 32 ayat 1.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tahu kami hidup dari pengampunan Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Pengampunan-Mu yang membuat kami bisa terus punya pengharapan ke depan. Punya asa untuk satu kehidupan yang lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu pula yang menolong kami untuk bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Dan kami ingin semakin mengerti betapa luar biasa kasih yang memulihkan itu. Yang bisa membasuh segala dosa dan kesalahan kami yang merah seperti kermisi atau kain kesumbah. Untuk Tuhan buat menjadi putih seperti bulu domba. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini dan biarkan Bapa sepenuhnya kami bertumbuh dalam kasih-Mu, mengerti hal terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan Tuhan berkenan menyapa kami di dalam nama anak Yesus Kristus. Tuhan berkenan berbicara, melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada pagi hari ini kita yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam,
belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan saudara-saudara. Firman Tuhan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian Injil Yesus Kristus, Kures Sumanga Puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kalau lihat kalender gereja, kalau dalam gereja Toraja ini HUT PKB gitu ya, HUT PKB. Jadi pas juga tadi cerita Sakeus, 1 PKB bertobat selamat 1 rumah itu. Jadi kalau PKB belum bertobat repot juga itu. Nah, dan juga hari reformasi gereja. Reformasi itu kan keyakinan soal bagaimana hidup dari anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau bacaan tadi, satu hal yang menarik sekali dari bacaan tadi, saya mau lihat dari bacaan yang pertama dan juga yang ketiga, saudara-saudara. Kalau kita baca itu luar biasa dosa yang dikemukakan gitu ya. Luar biasa kejahatan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Dosa dan kejahatan itu luar biasa, tapi pada sisi lain Tuhan katakan basuh dan bersihkan dirimu. Dengan kejahatan yang nanti saya perlihatkan, luar biasa kesalahan mereka. Saya berpikir bagian pertama ya, kitab Yesaya memperlihatkan 2 hal. Pada satu sisi dia memperlihatkan dosa dan pemberontakan yang luar biasa, parah sekali. Dan pada sisi lain Tuhan bilang basuh dan bersihkan dirimu. Pertanyaannya, sehebat apa kasih yang bisa mengampuni, membasuh, membersihkan dosa yang luar biasa parah itu? Coba bayangkan saudara-saudara, Israel sampai disebut Sodom dan Gomora. Ingat kisah Sodom dan Gomora, kota pada zaman Abraham dan Lot, kota yang luar biasa jahat. Sampai ketika Abraham berdoa mohon pengampunan mohon pengampunan Tuhan sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan. Ingat cerita itu kan? Abraham berdoa, Tuhan, kalau ada 100 orang benar, masa kau mau hancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, oke, yang ada siapa 100 lan tuh, 50 lan, oke lah. Abraham pikir-pikir lagi, wah sampai tanah kan 50 tuh ya. Dia minta lagi sama Tuhan, Tuhan kalau 40 gimana? Oke, kalau 40 Abraham, boleh ku ampuni Sodom dan Gomora. Terakhir Abraham tawar lagi sama anak, ya itu membek nasi anu tak mau menolong gereja. Dia makin ragu itu. Terakhir dia bilang, Tuhan, terakhir nih, kalau 10 ada orang benar, ada 10 orang benar, apakah kau bisa mengampuni? Tuhan bilang, yo, yang ada siapa sang 10 tahu? Selamat kota itu. Coba bayangkan ya, saya pikir-pikir 10 orang benar bisa menyelamatkan satu kota. Sayangnya 10 pun gak ada. Jadi coba bayangkan saudara-saudara, kalau Israel sampai disebut sebagai Sodom dan Gomora, luar biasa kejahatannya. Tabang tutup milo. Seluruh kota luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ini kan cerita sebelum pembuangan ke Babel ya. Ini nubuat sebelum pembuangan ke Babel, dan Israel dikasih tahu, dikasih ingat, ayo berubah. Tuhan sudah jengkel sekali lihat ibadahmu, tiap kali kau bawa persembahan. Ini nubuat sebelum pembuangan ke Babel. Dan apa yang terjadi? Israel tidak pernah berubah. Dan apa yang terjadi? Israel harus dibuang ke Babel 70 tahun. Dan yang luar biasa adalah apa? Tempat yang paling mereka banggakan, bait suci, hancur. Bapak Ibu saudara, coba bayangkan, kalau Tuhan sampai tidak menyayangkan, membiarkan bait suci itu hancur. Bait suci itu, Bapak Ibu pernah hitung nggak berapa biayanya bait suci? Karena gedung telo tak siar na budak mah. Nah, apalagi kalau Mama Atta sudah urus ke DPR, bisa model itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya coba hitung-hitung, daku paham beben tuh bisa kami anu. Nanti baca di kitab 1 Tawarikh, saya juga bayangkan, karena orang bilang kan megah sekali bait suci itu. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal terakhir itu ya. Waktu Daud kumpulkan, yang bangun itu kan Salomo, tapi yang kumpulkan seluruh bahannya bapaknya Daud.
Daud mau bangun, Tuhan bilang jangan kau bangun, tanganmu penuh darah, biar nanti anakmu yang bangun. Daud bilang oke, aku mau pesida bahan lagi anu. Nanti Bapak Ibu baca bahannya, emas, perak, timah, tembaga, kayu, permata. Coba hitung-hitung, emasnya saja yang bisa kita hitung. Emasnya bangun butuh rekan, bisa penderekan itu emas. Emasnya saja 8.000 talenta, nanti baca. Daud mempersembahkan 3.000 talenta dan seluruh jenderalnya, kepala pasukannya mempersembahkan 5.000 talenta. Jadi emasnya saja bait suci itu 8.000 talenta. Bapak Ibu tahu 8.000 talenta itu berapa? 1 talenta itu 34 kilogram. Bukan gram leh. 1 talenta itu 34 kilogram. 1 talenta. Emasnya ini 8.000 talenta. Satu talenta 34 kilogram. Bisa mau dibayangkan toh. Ya. 400 itu emas bisa kilo. Tidak ada orang pakai emas 1 kilo sini, kan gram kita tuh dipakai toh. Cincin 10 gram, 5 gram. Tak siapa tuh pakai emas sih. Dan kalau mereka pakai emas sih bisa kilo. Boyolu kilampas dan itu emas sih bisa kilo. Bayangkan nggak ini? Kalau Bapak Ibu bacakan itu sampai peralatan semua perabotnya emas. Tapi waktu Nebukadnezar menghancurkan bait suci karena dosa. Coba bayangkan. Tuhan sampai tidak menyayangkan bait suci itu dirontokkan, hancurkan. Coba bayangkan. Yang 8.000 dibangun dengan, bayangkan banget betul ya. Kalau 8.000 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau 8.000 berapa? Kalau 8.000, kureken na error kalkulatorku soal kalau nomor nol nalako. Saking banyaknya, coba bayangkan ya. Kalau 1 talenta 34 kilo, itu berarti 1.000 talenta 34.000 kilogram, 34 ton. Baru 1.000 talenta itu, jadi kalau 8.000 talenta itu berarti 272 ton emas. 272.000 kilogram. Kalau 1 kilogram berapa gram? 1.000 gram. Kali bang tuh. 1 gram berapa rupiah? Ntar kamu biasa malah pegadaian. Kali dari pasti yang mati kami 800 kali 1 juta bang nih. Kalau Bapak Ibu kali 1 juta rupiah 1 gram, itu berarti total harganya itu emasnya saja itu 272 triliun rupiah. Tapi bayangkan nggak bangunan semegah itu? APBD Toraja 1 triliun lebih sedikit, jadi 272 tahun itu namanya mangka bait suci, emas naman atau Bapak bisa bayangkan. Tapi yang luar biasa, saya bayangkan ya, Tuhan sama sekali tidak menyayangkan. Tuhan izinkan bait suci hancur. Seorang penafsir katakan apa? Ketika Tuhan izinkan bait suci hancur, tempat berdoa itu hancur, seolah-olah Tuhan mau mengatakan memang Tuhan tidak lagi mau dengar doamu. Saking berdosanya, saking kotornya tangannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu pertanyaan yang paling penting adalah ketika ada dosa dan luar biasa, dosa yang luar biasa, betul-betul follow firman Tuhan katakan merah seperti kermisi. Kermisi itu jenis warna merah tertentu ya. Itu kayak orang bilang scarlet atau apa, jenis warna merah tertentu. Sekalipun dosamu merah, makanya firman Tuhan katakan merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba. Pertanyaannya, kalau dosanya luar biasa, lalu sebesar apa kasih yang Tuhan tawarkan yang betul-betul bisa membarui kehidupan kita jauh lebih baik? Sehebat apa kasih itu? Sehebat apa kasih kalau dalam bacaan Injil, kasih yang bisa membuat Sakeus, kepala pemungut cukai, itu menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa melebihi orang Farisi pada zamannya. Apa yang bisa membuat Sakeus bisa menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara, cerita Sakeus ini luar biasa. Kenapa? Ingat bacaan Injil yang lalu ya, bacaan Injil minggu lalu itu pemungut cukai juga kan? Yang pemungut cukai berdoa jauh-jauh itu. Ya. Dan itu pasal 18 kemarin dengan hari ini, dua-duanya itu adalah cerita yang hanya ada dalam Injil Lukas, tidak ada dalam Injil yang lain. Hanya ada dalam Injil Lukas. Dan bagus sekali, Bapak Ibu Saudara, supaya bisa membayangkan hebatnya kasih Tuhan yang membuat Sakeus bertobat luar biasa. Cerita Sakeus dan yang minggu lalu itu ditempatkan dalam Injil Lukas mengapit satu cerita. Satu cerita apa? Tentang orang kaya yang mau masuk surga waktu itu. Ingat kan? Pasal 18. Orang kaya yang mau masuk surga. Dia datang sama Tuhan, dia bilang begini. Saya baca ya, dia bilang begini. Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Emang kamu toh
Tiap bulan ku kirimkan seng. Ya toh nenek aku mati ku tunon telung kan nam toh. Hormati orang, semua sudah dari kecil. Apa kata Tuhan? Oh, misa apa kurang sama nih? Satu yang kurang, apa itu? Jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apa kata dia? Oh tahu ya toh. Moren assalamu tapi belum bagi saya tahu ya toh. Dan Bapak Ibu coba perhatikan ya, coba lihat respon ya pasal 18 saya bacakan ini luar biasa supaya kita lihat hebatnya pertobatan Sakeus tuh. Sakeus itu kadang dilihat cerita biasa, padahal itu pertobatan yang luar biasa. Coba lihat ya. Waktu dia bilang oh tahu ya toh. Nah, ayat 23, Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus bermandang dia orang kaya itu dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 24. Sebab lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sulit sekali orang kaya masuk surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tidak pokadit deh. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang bilang tongan rakyat. Tongan. Masih mau kaya. Coba enggak, biar firman Tuhan bilang loh, sulit sekali orang kaya masuk surga, sulit sekali. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Yang bilang bukan pendeta Alfred, Tuhan Yesus yang bilang. Dan kalau Tuhan yang bilang pasti benar, nggak ada salahnya. Sulit masuk surga, memang sulit masuk surga. Yang luar biasa adalah apa? Coba saya teruskan ya. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kalau begitu ini datang surga gila. Ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dan apa yang terjadi? Tepat setelah pasal 18 langsung pasal 19. Cerita tentang Sakeus. Sakeus itu siapa? Kepala pemungut cukai. Dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu kaya, dia kepalanya. Jadi kaya banget gitu loh. Pemungut cukai itu berdosa, dia kepalanya, jadi berdosa banget. Jadi kayanya kaya banget, dosanya dosa banget. Jadi kalau dibilang sulitnya masuk surga, double. Iya kan? Tapi yang luar biasa, setelah dia berjumpa dengan Yesus, Yesus masuk ke dalam rumahnya. Coba lihat, dia menghasilkan iman dan buah pertobatan yang luar biasa. Kalau orang Farisi kemarin berdoa, dia bilang, Tuhan 1/10 dari penghasilanku kuberikan kepadamu. Orang Farisi yang paling taat hanya kasih 1/10. Kalau Sakeus apa? Berapa yang dia kasih? Setengah. Kirain bain na beben daro ben pandita bisa. Setengah toh beben. Coba bayangkan. Orang Farisi 1/10. Coba lihat ya. Saya berpikir, apa yang bisa membuat orang yang sangat sulit berbuah, sangat sulit bertobat dalam perspektif manusia, bahkan dalam perspektif Tuhan. Tuhan bilang sulit orang kaya masuk surga. Tapi faktanya, setelah Kristus ada di dalam rumah Sakeus, yang terjadi adalah apa? Yang tidak mungkin berbuah, yang mustahil diselamatkan. Dia menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Separuh Pak. Dan kepada orang yang pernah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Besok kutangga-tangga, di siapa kasih yang lanjutnya? Nah setengah mau nebak kan 4 kali lipat Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kalau ditanya sehebat apa kasih itu, kasih Allah itu luar biasa. Kasih yang memungkinkan, yang bahkan tanpa tidak bisa berubah. Oke tadi saya sambil baca Mazmur itu, saya ingat ada lagu Mazmur nih. Saya lupa Mazmur 32 itu. Coba saya cari note-nya kemarin, bagus sekali lagu itu. Ada apa di gereja GKI, nanti kau cek aja Mazmur GKI, Mazmur 32. Lagu itu bagus banget lagu ini. Dia aransemennya. Penghayatan Daud bagaimana dia berbahagia kata Tuhan menutupi dosanya. Ya. Dosa Daud itu kan luar biasa ya. Tapi Tuhan masih izinkan dia jadi raja, memastikan bahwa anakmu nanti yang jadi ketua pengganti. Saya nggak tahu, saya pernah cerita, ada anak muda mau menikah kan, sudah persiapan berbulan-bulan, undangan sudah dipesan, undangan sudah dibagi, catering semua, lama hari Haman nomornya, kira-kira 1 minggu menjelang pastoral terakhir,
Kami ketemu terakhir, gimana? Berdua? Siap semua? Siap menikah? Sudah. Saya tanya sama cowok, gimana? Siap toh? Siap Pak Pendeta. Yang cewek saya tanya, gimana? Siap? Oh diam dia. Gimana? Ini Pak Pendeta, saya siap gitu, tapi saya mau tanya komisi 1 dulu Pak Pendeta. Ini saya ikut bimbingan pranikah berapa kali, saya tuh jadi mikir Pak Alfred. Saya bilang, kenapa? Kenapa nak? Kau siap jadi menikah tuh? Tinggal 1 minggu. Iya siap gitu, tapi saya mau tanya dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta bagaimana yakinkan sama saya bahwa yang di sampingku ini betul-betul pemberian Tuhan? Gua memang bukan yakinkan kau tuh nah. Iko kau tuh si pacar tak, aku kurasa tanya aku tuh si pacar Mbak. Saya bilang, wah saya nggak tahu. Saya bilang, kalau kau tanya apa? Kalau kau tanya apakah dia pemberian Tuhan, saya nggak tahu. Saya bilang, ini bukan zamannya dulu apa? Ada Urim dan Tumim kan? Kalau nanya keputusan Tuhan, gampang. Tinggal datang sama imam, lihat itu Urim dan Tumim. Ini kehendak Tuhan apa enggak? Langsung gitu, teng, gampang gitu. Tapi kalau kau tanya, saya bilang, kenapa kau tanya? Karena pekutaran ini dari awal, kita apa nih bagi tundangan? No? Bisa di pekutaran nih, lama sangat minggu ini adalah sonda kok. Enggak Pak Pendeta, saya tanya, saya betul-betul bergumul Pak Pendeta. Jangan-jangan saya menikah ini. Jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena keinginan orang tua. Nah, jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena melihat, kan Tuhan minta lihat isi hati. Saya ragu Pak Pendeta, jangan-jangan saya tidak melihat isi hati, saya lebih tertarik pada isi isi dompetnya katanya. Gitu. Saya jangan-jangan saya menikah, oh itu luar biasa. Itu pergumulannya. Saya bilang gini, saya bilang nak, kalau itu kekhawatiranmu, kita harus lebih banyak belajar lagi tentang arti anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya. Maksud Pak Alfred apa? Saya bilang gini, kau cerita sama saya, satu pernikahan dalam Alkitab yang jelas-jelas Tuhan tidak setuju, Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan sama sekali benci dengan pernikahan itu. Dan ada hukumannya waktu itu. Bapak tahu pernikahan siapa? Pernikahan Daud. Nenek moyang Tuhan Yesus itu. Ketika Daud mengambil Betsheba. Ya. Pernikahan Daud dan Betsheba. Tuhan marah sekali kan. Daud itu punya istri, Ratu Hagit, Abigail, beberapa istri yang lain. Tapi ketika dia lihat Betsheba, istri Uria prajuritnya nakuah. Ini dia kata jong. Nama lapu ya. Oh, siapa suaminya? Uria. Oh, Uria suaminya. Oh, gampang. Besok kalau perang, taruh suaminya di depan. Wah, suaminya ditaruh di depan, Uria mati. Daud datang menghibur, diambil istrinya. Diambil istri dari peristri. Apa Tuhan setuju? Tidak. Tuhan marah sekali. Tuhan kirim Nabi Nathan. Nathan tegur Daud. Tuhan murka, Tuhan marah luar biasa. Daud, kau melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Ada hukumannya waktu itu. Pertanyaannya saya katakan, apakah kemudian Tuhan harus menghukum pernikahan itu untuk selama-lamanya? Bapak Ibu ingat, yang menggantikan Daud jadi raja, itu adalah Raja Salomo. Salomo itu anak dari istri yang mana? Betsheba. Saya tidak mau mengatakan kalau gitu Pak Pendeta minta mau polek, bukan. Cerita ini mau mengatakan bahwa jangan sampai terbeban. Kan kita ini suka selalu mengingat-ingat yang lalu gitu loh. Setiap kali ada musibah menimpa, ada yang sakit, jangan-jangan tuh bisa tak. Aduh. Memang salah apa Pendeta, dulu saya ingat itu dulu. Kok dulu kapan gitu loh. Kenapa kau ingat? Tuhan pun sudah tidak ingat dosamu, saya bilang. Tuhan melupakan. Bapak Ibu tahu ya. Kalau orang tanya, orang Israel ditanya, kota yang paling kudus di muka bumi, dia akan bilang Yerusalem. Yerusalem. Kota yang paling suci di bumi, kota Yerusalem. Kalau ditanya di Yerusalem itu banyak tempat. Kalau ditanya tempat yang paling suci di Yerusalem, mereka akan bilang tempat daerah Gunung Moria, tempat bait suci ada. Ya. Kalau ditanya lagi tempat yang paling suci di sana, bait suci. Ya. Di bait suci terbagi 3 lagi. Ada namanya pelataran bait suci, tempat bejana pembasuhan, kalau masuk sembahyang cuci di situ. Habis pelataran bait suci adalah yang lebih kudus lagi, disebut ruang kudus. Di ruang kudus itu tempatnya kandil, menorah yang itu orang masuk sembahyang di dalam. Dan setelah ruang kudus ada lagi tempat yang paling kudus. Apa itu? Ruang Maha Kudus. Bapak Ibu tahu, yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus hanya 1 orang, imam besar. 1 saja, imam besar itu hanya 1. Tidak 2. Ya.
Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam mempersembahkan korban sekali setahun, memohon pengampunan untuk umat. Dan Pak Biu tahu, di tempat yang paling kudus di bait suci, ruang maha kudus, hanya ada satu benda, yaitu apa? Apa benda itu? Tabut perjanjian. Jadi kalau orang ditanya apa benda yang paling suci, dia akan bilang tabut perjanjian. Bapak Ibu tahu apa isi tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu 3 isinya. Tongkat Harun yang berbunga, buli-buli emas berisi buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang berbunga, satu apa lagi saya lupa. 3 hal yang semuanya memperlihatkan satu hal, yaitu apa? 2 loh batu. 2 loh batu yang baru ya. Yang pertama itu kan nala Musa rumena pelebaran itu. 2 loh batu yang baru, buli-buli emas berisi manna, dan tongkat Harun yang berbunga. 3 benda yang berbeda. 3 benda yang berbeda, tapi 3-tiganya mengingatkan tentang satu hal yang sama, yaitu apa? 3-tiganya mengingatkan tentang dosa dan pemberontakan umat manusia. Buli-buli emas itu mengingatkan tentang apa? Berisi manna, pemberontakan manusia. Tiap kali lihat itu manna mengingat tentang apa? Israel yang tidak pernah bersyukur. Sudah jalan tiap hari dikasih gratis manna, poe tekan dete. Itu dosa yang selalu bersungut-sungut. Tongkat Harun berbunga. Tongkat Harun berbunga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tongkat Harun berbunga waktu itu? Waktu itu Harun diangkat jadi imam. Orang mengatakan, indah tuh dikondang gak gue jadi imam. Mereka tidak percaya. Akibatnya apa? Tuhan membuat tongkat Harun berbunga sebagai peringatan bahwa memang dia dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, masukkan tongkat Harun yang berbunga ke dalam tabut perjanjian sebagai peringatan buat Israel. Mereka pernah menolak seorang hamba Tuhan. Masukkan ke dalam. 2 loh batu mengingatkan apa? Bapak Ibu ingat, waktu 2 loh batu baru dibawa dari atas, Israel, Musa baru turun dari Gunung Sinai masuk ke kaki Gunung Sinai. Untuk pertama kalinya Israel berontak, lembu emas. Dan hari itu 3.000 orang meninggal. Ya, 2 loh batu itu Musa lemparkan ke lembu emas. 2 loh batu yang baru mengingatkan, 2 loh batu yang lama hancurkan apa? Pemberontakan. Nah, yang luar biasa, 3 benda itu di dalam tabut perjanjian. Nanti baca kitab Ibrani, dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Dan yang luar biasa, 3 benda yang mengingatkan dosa pemberontakan itu ditutup dengan satu tutup. Ya. Tutup tabut perjanjian itu disebut apa? Tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Artinya apa? Dosa itu ditutup dengan satu tutup pendamaian. Percikan darah pengorbanan itu ditaruh di atas tutup pendamaian. Apa yang Tuhan mengatakan? Ketika dosa itu ditutup dengan Tuhan tutup pendamaian, Tuhan mau bilang apa? Tuhan tidak lagi mau mengingat-ingat. Tuhan tidak lagi mau melihat. Tuhan tidak lagi kau selalu mengungkit-ungkit kesalahan. Tiap kali kita bertengkar, ingat yang lalu. Tiap kali kita ada masalah, jangan-jangan Tuhan, sudah. Kasih karunia Tuhan luar biasa, bisa membuat yang tidak mungkin berbuah. Yang terakhir, saudara, kalau begitu luar biasa, ya, kalau begitu luar biasa tawaran kasih Tuhan, ya, yang mengatakan basuh dan bersihkanlah. Yang sekarang soal adalah bagaimana membasuh dan membersihkan diri. Saya baca ini ceritanya Sakius. Saya bilang, apa isi perjumpaan Tuhan dengan Sakius? Karena banyak orang berjumpa dengan Tuhan tidak berubah. Ada orang pulang berjumpa dengan Tuhan sudah singke. Ada orang pulang gereja singke. Saya bilang, apa isi perjumpaan Tuhan dengan Sakius sampai dia menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa? Apa isi pertemuan itu? Saya lihat satu menarik ya. Dia bilang begini, ayat 5, Lukas 19 ayat 5. Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata menumpang itu dalam kata Yunani meno. Tapi kalau kau lihat tensisnya tensis ya. Kalau bahasa Inggris ada past and future. Kalau lihat tensisnya, kata ini harus diartikan dengan meno itu bukan sekedar menumpang tinggal, tapi to be continue present. Terus menerus hadir. Jadi saya bayangkan luar biasa. Saya bisa berbuah kalau Tuhan terus menerus hadir. Dan coba lihat pertobatan Sakius. Begitu Tuhan terus menerus hadir di dalam rumahnya. Kalau kemarin dia cari keuntungan, dia peras orang, hari ini uang tidak lagi jadi bagian hidupnya. Kalau kemarin dia selalu cari untung dengan melakukan kejahatan, hari ini tidak. Ya. Dia tahu betapa keselamatan dari Tuhan itu adalah segala
segalanya. Nah saudara-saudara, ini hari reformasi. Dan hari reformasi itu salah satu poin penting adalah, kalau kau lihat sejarah, saya nggak usah singgung terlalu banyak. Hari reformasi itu mau mengatakan kan, 3 semboyannya kan, sola gratia, sola scriptura, sola fide. Hanya kasih karunia yang menyelamatkan, hanya oleh iman dan hanya oleh scriptura, Alkitab. Artinya kebenaran firman Tuhan hanya dalam Alkitab, bukan di tempat lain. Nah, satu hal yang paling penting adalah hari reformasi mau mengingatkan tentang kasih karunia yang luar biasa. Sakeus bisa berubah karena Tuhan hadir. Ya. Tuhan mau tinggal di dalam rumahnya. Ya. Keselamatan itu anugerah. Injil Lukas itu Injil yang banyak sekali bercerita soal itu. Ya. Ada yang bilang Sakeus sarakatilonda ka puang Yesus. Saya bilang kalau baca sebelumnya cerita ini seolah-olah seperti itu. Tapi kalau lihat bagaimana Tuhan panggil Sakeus nama. Panggil nama itu luar biasa Bapak Saudara. Tuhan bilang Sakeus tarme kutan la murid na pindar katilo ambiben. Meteka tomu tuh. Tuhan kenal. Ya. Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan panggil Saulus. Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Siapa lagi yang dipanggil namanya? Samuel. Di rumah Imam Eli. Samuel. Samuel bilang sama Imam Eli, kamu berkata menambe. Aku tambah kok. Coba bayangkan ya. Nama itu, apa arti nama? Kitab Yesaya itu bicara luar biasa. Ya. Yesaya 45 ayat 4, apa artinya kalau Tuhan panggil nama? Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kalau Tuhan panggil nama artinya apa? Tuhan mengenalmu meskipun kau tidak kenal dia. Tuhan mendatangimu bahkan ketika kau nggak tahu. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Makanya tahun selama Sakeus, Tuhan bilang, orang ini pun anak Abraham. Tari tertandai kadang-kadang kumu anak-anak Abraham. Tapi Tuhan tahu. Tuhan panggil dengan namamu. Makanya kalian lagu dengar dia panggil nama saya. Kadang orang nyanyi biasa, tapi itu luar biasa loh. Dengar dia panggil nama saya itu artinya apa? Kau kepunyaan Tuhan dan Tuhan mengenal. Jadi tanya Sakeus tu lo sitamu, yakin na Sakeus tu londa ka puang Yesus, nah pasti nako puang Yesus. Ya om beben indar ka tu do meteka-teka indar ka sana. Oh anu dek maja mojo paja tu anu segala macam. Kan enggak. Tuhan kenal dia. Saya suka bilang begini, Injil Lukas juga nih. Kalau ada domba yang hilang, apa yang domba itu bisa lakukan supaya kembali sama gembalanya? Kira-kira kalau ada domba yang hilang, apa yang domba itu bisa lakukan supaya kembali ke gembalanya? Update status seraka, SMS seraka, WA seraka. Buat story di Instagramnya. Hilang. Help. Coba lihat. Itu cerita judul yang domba hilang itu sebenarnya saya bilang ini tidak pas judulnya ini domba yang hilang. Karena kalau baca ceritanya itu bukan yang menonjol itu bukan domba yang hilang. Makanya saya tanya kalau ada domba yang hilang apa yang domba itu bisa lakukan supaya kembali sama gembalanya? Apa yang domba itu bisa lakukan supaya kembali kepada gembalanya? Saya bacakan boleh. Saya bacakan. Lukas 15 ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Coba. Kalau ada domba yang hilang, yang terjadi adalah gembala akan meninggalkan yang 99, gembala pergi mencari
sampai ia menemukan. Siapa lambimu? Bayangkan tuh. Bayangkan gak itu? Gembala yang mencari, meninggalkan 99. Gembala yang pergi mencari, gembala yang menemukan. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, saya sudah menemukan Tuhan. Kau salah, kau sama nih. Kau ditemukan. Gembala yang meninggalkan 99, pergi mencari sampai ia menemukan. Sakeus itu orang yang ditemukan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, dia menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa. Hari ini hari ulang tahun PKB. Oh, PKB mute itu budak-budak kepanjangan nanti PKB. Dan aku tahu persekutuan kurang banyak. Oh, aku tahu. Dan duka tahu sangat dan PKB katanya, "Papa kok begitu?" Macam apa sih mukanya? Pelesetannya gitu ya. Tapi apapun itu saudara, buat saya satu hal yang menarik hari ini. Pertobatan seorang ayah itu menghasilkan keselamatan seisi rumah. Ketika Sakeus bertobat, seisi rumahnya selamat. Seorang ayah bertobat, seisi rumahnya. Jadi ada anak-anak bilang, "Pak Pendeta, malam-malam untuk PKB kami coba mama." Tuhan punya cara untuk selalu mempersembahkan semua yang terbaik, saudara. Yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Allah. Tuhan menolong memberkati kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, basuh dan bersihkan kami dengan anugerah-Mu yang luar biasa, agar kami bisa menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Biarkan kasih karunia-Mu membuat kami tetap semangat menatap hari depan. Hari-hari kemarin kami lewati dengan anugerah Tuhan untuk sebuah hari depan yang terang benderang di dalam Tuhan. Ini kami Bapa, ini anak-anak-Mu, memohon kasih karunia, pengampunan-Mu. Kami buka skala hidup kami untuk Tuhan ubahkan. Terpuji nama Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat dan kasih-Nya senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita melakukan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Sujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Ku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini ada
persembahan natura dari anggota jemaat yang akan kita uangkan bersama diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan yang sementara dalam proses pengurusan surat perizinan. Kita berharap kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan kepada panitia dan kepada kita sekalian sehingga gedung pelayanan yang kita impikan bersama boleh terbangun dengan baik dalam kasih Tuhan. Hasil kebun teh lada ta patamai patangaran 10 pisan. Rp10.000 2 kali. Berapa? 200 1 kali. 500 1 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Nenek Atak lek. Kurang semangat persembahan. Oh, Ibu Stefani Rataba, kurang semangat persembahannya Bu. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Misalnya pada kok miale dititip mendete. Mari kita berdoa syafaat. Mampukan kami melihat karya pengampunan Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa besar. Agar hidup ini selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Betapa ketika kami masih bisa hidup dengan baik hari ini, sungguh seluruhnya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang berkenan melawat kami, Tuhan yang berkenan hadir dalam kefanaan, kehinaan hidup kami. Tuhan yang berkenan menjangkau kami dalam tempat-tempat yang penuh dengan banyak sekali gelimang dosa dan kesalahan. Seperti Engkau melawat umat-Mu, melawat anak-anak-Mu, lawat pun kami Bapa. Tinggal terus dalam kehidupan kami. Sebab di luar Engkau kami tak mungkin menghasilkan buah-buah kehidupan yang terbaik. Terlalu rapuh hidup kami untuk bergantung pada diri kami sendiri. Kasihani kami Tuhan. Engkau lawat anak-anak-Mu, panggil nama mereka secara pribadi. Dan izinkan mereka mengalami perjumpaan yang sungguh dengan-Mu, yang memungkinkan kami semua menghasilkan buah-buah iman, buah-buah pertobatan yang luar biasa. Topang seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga mereka, anak cucu. Setiap jerih lelah mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Agar dari semua itu mereka boleh melihat betapa besar kasih sayang-Mu dalam hidup mereka. Anak-anak kami dalam seluruh aktivitas mereka, pendidikan mereka, Engkau cukupkan segala yang dibutuhkan. Mereka beroleh hal terbaik untuk seluruh kehidupan dan masa depan mereka. Secara khusus kami ingin berdoa untuk beberapa dari kekasih-kekasih kami. Mereka yang sakit, kami ingat Ibu Esron Sumbung juga bersama Bapak Esron Sumbung di Rumah Sakit Pelamonia Makassar.
Ibu Esther Tambane di Rumah Sakit Elim Rantepao, dan juga ada 9 orang warga anak-anakmu Tuhan yang ada di Warta Jemaat yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa, Tuhan melawat, menganugerahkan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk beberapa keluarga yang berduka, keluarga Talebong Payung yang berduka cita karena kepergian orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Friber Mangiri yang kehilangan ibunda kekasih, yang juga adalah besan dari Bapak Ranti Bungin. Semua rencana-rencana pemakaman selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, menghiburkan mereka, memungkinkan mereka melihat kebaikan, kemurahan-Mu lebih jauh lagi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang tua kami di Jemaat Rantepao. Kami betul bersyukur usia yang panjang Kau karuniakan dan juga kekuatan sukacita masih terus menjadi bagian kehidupan mereka. Peliharakan lebih jauh dan biarkan orang-orang tua kami boleh melihat lebih jauh lagi bagaimana Engkau menopang memelihara mereka secara luar biasa. Anak cucu mereka dimanapun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk beberapa dari anak-anak-Mu yang boleh bertambah usia setahun lagi. Sejumlah anak-anak-Mu yang boleh disebutkan dalam Warta Jemaat, kami berdoa untuk mereka, tangan Tuhan yang terus menyempurnakan sukacita, melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kekasih kami, anak kekasih kami Firs Tita Prawiro dan Saudara Chandra Yana Setiawan yang rencana akan diberkati dalam perkawinan kudus pada tanggal 11 November mendatang di Jogja. Tuhan memberkati. Semua proses berjalan dengan baik dalam kasih-Mu. Tuhan persiapkan kedua anak kekasih kami dan Tuhan tunjukkan segala yang terbaik. Memungkinkan mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar dalam semua rangkaian pernikahan kedua anak kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kegiatan di tengah-tengah jemaat, Bapak Ibu Pendeta, seluruh majelis gereja, pelayan Tuhan, anak-anak-Mu yang mau memberi diri mereka melayani-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati. Biarkan jemaat ini boleh bertumbuh dalam kasih-Mu, boleh mencintakan Injil Kristus bagi dunia ini. Kami berdoa secara khusus untuk rencana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan, Engkau tahu isi hati jemaat-Mu, Engkau tahu kerinduan yang ada di sana, Engkau bukakan jalannya. Dengan segala dinamika yang terjadi, kami selalu berserah kepada Tuhan. Sebab kami percaya, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan memungkinkan segala sesuatu boleh berjalan dan selesai dengan baik pada waktunya. Bukakan jalan yang terbaik. Tuhan tunjukkan segala sesuatu yang terbaik yang boleh dikerjakan. Dan Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya, kami merindukan Indonesia yang terus lebih baik. Kami berdoa untuk dunia ini dengan segala pergumulannya. Engkau hadir Tuhan, melawat seluruh negeri di muka bumi ini. Gereja-Mu dimanapun Tuhan, di seluruh dunia ini, gereja Toraja secara khusus. Tangan Tuhan yang terus memberkati. Memungkinkan kami melihat kebaikan-kebaikan di Tuhan itu hadir lebih jauh lagi. Ini kami Bapa, ini kehidupan kami. Puji-pujian kami berkenan bagi Tuhan. Persembahan syukur yang boleh kami berikan menjadi hal yang berkenan bagi Tuhan. Indah dalam pandangan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Dan biarkan Bapa, ibadah hari ini sungguh menjadi satu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan penebus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Kita akan bersama-sama melakukan dan saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Rumah yang damai dan senang.
Jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan memaknai pertobatan melalui pembaruan hidup yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan bersama-sama melakukan Mars PKBGT. Kaum bapa kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jayalah. Salam PKB. Demikian ibadah kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Wahai kaum bapa kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jayalah. Salam PKB.